jujur aja, untuk hal ini saya harus bertindak tegas karena sudah mulai tidak mengindahkan yang namanya somasi. Itu nggak bagus. Nggak ada bro di Indonesia ini yang kebal sama hukum, nggak ada. Ayo buktikan di pengadilan kalau lu benar atau salah. Itu aja cukup. Rencana laporan sendiri bang dalam waktu dekat atau seperti apa bang? Nanti bicara dengan lawyer saya, nanti saya kasih ininya. Kalau mau ngobrol sama beliau silakan. Itu udah bukan wilayah saya lagi tuh. Saya udah memberikan kuasa hukum saya ke lawyer saya. Bang, terkait kemarin somasi, pada akhirnya mungkin Tantri sempat memposting perihal kemarin somasi lu sendiri di Instagram sendiri. Mungkin ada komunikasi lagi kah? Mungkin dari anak-anak sendiri? Nggak ada komunikasi sama sekali. Dan gue juga udah mulai gini. Secara manusia, saya ya memaafkan apa yang dilakukan oleh Tantri, Sela dan Chua. Secara manusia. Tetapi karena kita tinggal di Indonesia ini, kita negara hukum, proses hukum harus terus berjalan. Sama satu lagi para netizen, ini teman-teman nih media masih tahu, gue orangnya lo beladar-beladar. Ketawa aja gue ngegas, apalagi ngomong-ngomong biasa-biasa gini. Jadi gue emang tipenya begini, kalau ngomong tuh yang, "Oi bro, apa kabar bro?" Jadi bukan marah-marah. Ini gue lagi nggak marah-marah. Posan Tobing marah itu berarti gue diem. Nah kalau gue diem, mendingan pada cabut. Jadi hal-hal kayak gini tuh gue lagi tidak marah-marah men. Emang begini kesehari-hariannya. Tanya ini asisten gue sih, semualah tanya. Memang gue begini orangnya, jadi bukan ngegas, bukan marah-marah, bukan ya. Kita selesaikan aja. Pokoknya sampai ketemu di pengadilan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Nah, apa-apa hubungin aja nanti langsung kuasa hukum saya. Karena saya nggak bawa kuasa hukum saya hari ini karena saya kebetulan lagi dapat tugas mengisi acara di Pagi-Pagi Ambiar. Gitu. Kalaupun pada akhirnya mungkin somasi ini nantinya ada jawaban dari pihak teman-teman kotak dan ada mungkin pertemuan, Bang Posan gimana nih menyikapinya? Akan udah saya serahkan sama kuasa hukum saya ya. Itu kayaknya udah bukan ranah saya deh. Ya kita harus menghargai profesi orang juga. Kuasa hukum saya profesinya sebagai lawyer dan kami itu maksudnya aku dan Pare sudah menyerahkan ke beliau. Ya, yang kebetulan lagi ada di sini. Lebih bagus tanyanya urusan yang begitu-gitu tuh ke mereka. Bang, berarti kalau ada etikat baik dari sana bang maksudnya, ada nggak sih indikasi untuk damai bang sebenarnya? Kalau damai aku udah bilang kan, secara manusia saya sudah memaafkan mereka. Jadi dia nggak usah ngomong damai, gue udah maafin. Bapak saya sama ibu saya ngajarin saya memaafkan semua orang. Nih dikasih kiri, kasih kanan, selesai kan? Maafin. Tetapi proses hukum terus berjalan. Semua juga aku rasa kita ini kan KTP kita kan orang Indonesia bro, KTP Indonesia. Kita dilindungi sama negara. Kita punya yang namanya hak. Nah, kalau hak kita dirampas atau hak kita dipermainkan ya, terutama hak moral ya. Jadi jangan bilang saya BU ya. Puji Tuhan, anak-anak saya masih sekolah, istri saya puji Tuhan masih istilahnya ya berkecukupan ya, cukup lah ya, cukup itu kan masing-masing. Buat saya sih apa yang saya dapatkan cukup ya. Jadi jangan bilang BU, hak moral yang paling utama ya kayak gitu. Jadi kita harus selesaikan ini dan biar tidak berkepanjangan. Nih gua bilang ya, Tantri, Sela, Chua, cepat lu selesaiin ini berkepanjangan. Jangan cuman diam. Diam itu nggak menyelesaikan masalah ya. Pepatah mengatakan diam itu adalah emas, ya. Tetapi pepatah mengatakan diam itu adalah emas, tapi menurut gua kadang-kadang diam itu adalah bego, ya. Udah, teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih.